Selamat datang di Gemitelling. Kisah kali ini tentang cinta yang terlihat sempurna, namun ternyata hanyalah topeng penuh pengkhianatan. Tentang seorang perempuan kaya yang rela menerima kekurangannya setelah kecelakaan, dan seorang suami yang tampak setia, tetapi menyimpan rahasia besar. Ketika mata yang buta kembali melihat, kebenaran yang lebih pahit dari kegelapan pun terungkap. Inilah kisah Naila. Mari kita mulai. Naila adalah gadis muda dari keluarga terpandang, hidupnya nyaris sempurna sebelum kecelakaan itu merenggut penglihatannya. Mobil mewah yang dikendarai Raka, kekasihnya kala itu, kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Raka hanya mengalami luka ringan, sementara Naila harus menanggung kebutaan seumur hidup. Namun, dari luka itu tumbuh kisah cinta yang menyentuh hati banyak orang. Raka memilih menikahi Naila, merawatnya tanpa pernah menunjukkan rasa bosan. Semua orang memuji ketulusan Raka. Di mata keluarga besar Naila, ia adalah menantu idaman yang pantas dipercaya. Hari-hari Naila dipenuhi perhatian. Raka selalu ada di sisinya, menggandeng tangannya ketika berjalan, menyuapi ketika ia kesulitan makan, bahkan menidurkannya dengan bisikan lembut. Naila percaya, meski ia buta, cintanya tetap terang. Bagi Naila, kehilangan penglihatan bukanlah akhir dunia, karena ia memiliki Raka. "Kau adalah mataku," sering ia ucapkan sambil tersenyum, dan Raka membalasnya dengan pelukan hangat. Namun, dalam keheningan malam, di balik senyum tulus itu, takdir sedang menulis kisah berbeda yang belum pernah dibayangkan Naila. Waktu berlalu, hingga kabar mengejutkan datang dari dokter. Ada harapan bagi Naila untuk kembali melihat dunia melalui operasi. Harapan itu membuncah di hatinya. Ia ingin sekali melihat wajah Raka lagi, menatap pria yang selama ini setia menemaninya dalam gelap. Dengan penuh semangat, Naila menjalani serangkaian pemeriksaan. Namun ia memutuskan untuk merahasiakan kabar ini dari Raka. Ia ingin menjadikannya kejutan terindah, sebuah hadiah yang tak ternilai setelah sekian lama hidup dalam kegelapan. Operasi berlangsung penuh harapan. Ketika perban di matanya dibuka perlahan, dunia kembali menampakkan warnanya. Air mata Naila jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. "Aku akan segera melihatmu lagi, Raka," bisiknya. Selama beberapa minggu, Naila berlatih kembali menggunakan matanya, berpura-pura masih buta di hadapan Raka. Dalam hatinya, ia merencanakan momen kejutan yang sempurna. Ia ingin melihat ekspresi suaminya ketika tahu bahwa istrinya bisa menatapnya lagi. Tapi kenyataan yang menunggu justru jauh dari kata indah. Suatu sore, Naila pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Dengan hati berdebar, ia melangkah pelan masuk ke rumah. Baginya, hari itu adalah hari yang tepat untuk mengungkapkan kejutan. Ia ingin berlari ke pelukan suaminya dengan mata yang kembali melihat. Namun langkahnya terhenti. Dari ruang tamu, ia mendengar suara tawa yang asing. Sebuah suara perempuan yang lembut, bercampur dengan suara Raka yang selama ini hanya ia dengar untuk dirinya. Naila mendekat. Pandangannya kini jelas, Raka duduk di sofa dengan seorang perempuan muda. Mereka tertawa, lalu Raka menyentuh pipi perempuan itu, menatapnya dengan penuh kasih sayang yang selama ini Naila kira hanya untuknya. Dunia Naila runtuh seketika. Air matanya jatuh deras. Tangannya bergetar, dadanya sesak. Semua pengorbanan, semua kepercayaan, semua doa, ternyata hanya ilusi. Ia ingin berteriak, ingin melabrak, tapi ia menahan. Dengan langkah gontai, Naila mundur, kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu, menahan tangis agar tak terdengar. Pada hari yang seharusnya jadi kejutan indah, justru ia yang menerima kejutan paling menghancurkan. Malam itu Naila tidak bisa tidur. Bayangan wajah Raka bersama perempuan lain terus menghantui pikirannya. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati, tapi sakit itu terlalu dalam. "Mengapa, Raka? Mengapa kau lakukan ini padaku?" bisiknya lirih. Keesokan harinya, ia menatap suaminya dengan mata penuh luka, tapi berpura-pura masih buta. Raka menyapanya dengan lembut,
menggandeng tangannya seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Kepalsuan itu justru membuat hati Naila semakin hancur. Sejak hari itu, Naila mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Telepon Raka yang sering disembunyikan, parfum asing yang menempel di kemejanya, alasan lembur yang semakin sering. Semuanya kini tampak jelas. Namun Naila memilih diam. Ia tahu, kemarahan tanpa bukti hanya akan membuatnya tampak lemah. Ia butuh kepastian, ia butuh bukti. Dan demi itu, Naila rela menahan sakit, pura-pura tidak tahu, sambil hatinya perlahan membatu. Air mata yang jatuh setiap malam berubah menjadi api dendam yang membara dalam diam. Naila mulai bergerak diam-diam. Ia menyewa detektif pribadi untuk mengikuti langkah Raka. Foto-foto, rekaman, semua dikumpulkan secara hati-hati. Setiap bukti yang didapat membuat dadanya semakin sesak. Detektif itu memberinya tumpukan foto Raka dengan perempuan yang sama, makan malam romantis, bergandengan tangan, bahkan menginap di hotel. Semua itu menamparkan Naila berkali-kali, namun ia tidak lagi ingin hanya menangis. Di depan Raka, ia masih berpura-pura buta. "Kau adalah mataku," katanya suatu malam, sambil dalam hati menahan amarah. Raka tersenyum, tak sadar bahwa mata istrinya telah melihat segalanya. Semakin hari, Naila semakin tegar. Ia tidak lagi hanya istri yang tersakiti, tapi seorang perempuan yang siap berdiri untuk dirinya sendiri. Kekayaan, rumah, dan perusahaan keluarga ada di tangannya. Ia tidak akan membiarkan Raka menghancurkan harga dirinya. Keheningannya adalah senjata, dan waktunya hampir tiba. Hari yang dinanti datang. Naila mengundang keluarga besar untuk makan malam di rumah. Semua hadir, suasana tampak hangat, penuh canda tawa. Raka tersenyum percaya diri, merasa hidupnya sempurna. Namun keheningan pecah ketika Naila berdiri di depan semua orang. Ia menatap Raka dengan mata yang kini terbuka. Semua terkejut, menyadari Naila sudah bisa melihat lagi. Ekspresi Raka berubah pucat seketika. Dengan suara tenang tapi tegas, Naila mengeluarkan bukti perselingkuhan itu satu persatu. Foto-foto ditampilkan, rekaman diputar. Suasana menjadi mencekam. Raka berkeringat, mencoba mengelak, tapi tak ada lagi yang bisa disangkal. "Aku buta, Raka. Tapi hatiku lebih buta lagi karena percaya kau setia," kata Naila dengan suara bergetar. "Kini aku bisa melihat, bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan kebenaran. Dan kebenaran itu pahit." Raka berlutut, memohon ampun, tapi semua mata tertuju padanya dengan rasa jijik dan kecewa. Dengan tegas, Naila menyatakan keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Ia memecat Raka dari perusahaan keluarga dan mengusirnya dari rumah. "Cinta ini sudah mati. Yang tersisa hanyalah harga diri, dan aku tidak akan menyerahkannya padamu," ucapnya. Tangis Naila pecah, tapi bukan karena cinta. Ia menangisi dirinya sendiri yang terlalu lama dibutakan oleh kebohongan. Kini, di depan keluarganya, ia berdiri sebagai perempuan kuat, bukan korban. Raka meninggalkan rumah dengan wajah hancur. Namun Naila tidak menoleh lagi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan, meski harus melewati luka yang dalam. Hari-hari berikutnya, Naila perlahan bangkit. Ia belajar mengurus perusahaan, menemukan jati dirinya, dan mengisi hidup dengan kekuatan baru. Cinta mungkin meninggalkannya, tapi dirinya sendiri tetap ada untuk ia cintai. Kini Naila bukan hanya bisa melihat dunia luar, tapi juga bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas, perempuan tangguh yang tidak akan pernah lagi dibutakan oleh cinta palsu. Demikianlah kisah Naila. Dari kegelapan menuju cahaya. Dari cinta yang manis menuju kebenaran yang pahit, ia belajar bahwa cinta sejati tidak pernah menghancurkan, dan kesetiaan tidak butuh topeng. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa setiap luka bisa menjadi kekuatan, dan setiap air mata bisa menjadi awal dari kebangkitan. Terima kasih sudah menonton di Gemi Telling. Sampai jumpa di kisah berikutnya.